Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pembahasan kedua terkait dengan ontologi dasar. Kemarin kita sudah menjelaskan antara wujud dan ketiadaan atau eksistensi dan non-eksistensi, bahwa lawan dari wujud itu adalah dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa dilawankan atau tidak ada sesuatu yang bisa kita cari lawan dari wujud kalau bukan sesuatu itu yang melahirkan wujud itu sendiri. Dengan begitu, jika kita mengartikan bahwa wujud itu adalah segala sesuatu, maka di manakah ruang ketiadaan? Ruang ketiadaan tidak menemukan wujudnya, alias dia adalah non-eksistensi yang hakiki, non-eksistensi yang mutlak. Sebagaimana wujud itu mutlak, maka lawan dari dia adalah non-eksistensi yang hakiki atau yang mutlak. Di saat bersamaan kita melihat bahwa yang kita katakan bahwa wujud A, wujud B, dan wujud C secara wujud dia bermakna ketunggalan. Kalau saya mengatakan wujud itu adalah segala sesuatu, maka di manakah segala sesuatu itu yang berwujud itu? Kalau saya mengatakan bahwa ada HP, ada buku, ada pulpen, ada alam raya, dalam artian ada maujud dalam arti kosmos, maka bisa kita lihat secara indrawi. Tapi kalau saya mengatakan wujud itu adalah segala sesuatu, wujud itu melingkupi segala sesuatu, lantas pertanyaan kemudian, di mana partikularitas dari segala sesuatu itu dan di mana partikularitas objektif dari melingkupi sesuatu itu? Hal demikian menjadi jelas bahwa wujud itu tidak mungkin dibatasi, karena dia melingkupi segala sesuatu dan dia adalah segala sesuatu, di mana-mana adalah dirinya. Maka membatasi wujud dengan apa? Kalau kita mengatakan bahwa wujud bisa dibatasi dengan apa? Karena lagian toh dia itu segala sesuatu, dia melingkupi segala sesuatu. Jika dia itu adalah melingkupi segala sesuatu, maka di mana batasannya dan di mana lawannya? Nah, dengan begitu maka wujud adalah sesuatu yang tidak terbatas dan tidak dibatasi, karena hanya dia yang melingkupi dan hanya dia dalam arti segala sesuatu. Maka untuk mendefinisikannya itu adalah sesuatu yang tidak dimungkinkan, karena mendefinisikan dia harus membandingkan dia dalam makna diferensia, dan mau mendefinisikannya adalah membuat sebuah jenis dekat atau jenis jauh. Maka dengan arti menyederhanakan bahwa wujud itu adalah segala sesuatu, melingkupi segala sesuatu, di posisi inilah arti definisi tidak bisa berlakukan padanya. Di saat bersamaan kita mengatakan bahwa wujud itu segala sesuatu, tapi di sisi yang lain kita bisa melihat bahwa ada pulpen, ada meja, dan ada yang lain dalam arti kosmos. Itu disebut dengan
maujud. Kalau saya berbicara tentang wujud, itu arti ketunggalan. Namun kalau saya berbicara tentang ada sebagai sesuatu, ada sebagai A, sebagai B, dan sebagai C, itu disebut dengan maujud. Jadi wujud segala sesuatu itu adalah realitas objektif, dan partikular sesuatu itulah yang kita katakan maujud sebagai partikularitas yang objektif. Jadi kalau kita mengatakan bahwa wujud itu adalah realitas objektif, sedangkan pada bagian-bagian yang lain kita melihat partikular-partikular ini adalah partikularitas yang memiliki objektivitas. Namun objektivitas pada realitas itu disebabkan oleh wujud. Sehingga kita mengatakan sebagaimana Mula Sadra mengatakan bahwa wujud adalah sesuatu yang secara primer nyata dalam segala sesuatu, dan itu adalah hakikat. Sebaliknya semua selainnya adalah seperti pantulan, bayangan, dan santiran. Seringkali kita tersentak dengan batasan-batasan sesuatu sampai kita lupa akan hakikat sesuatu. Seringkali misalnya jerawat pada diri kita, pada muka kita, satu bintik jerawat menjadi sebuah kesadaran yang kuat pada diri kita, sehingga kita melupakan arti wajah secara keseluruhan dan fokus terhadap jerawat itu. Padahal jerawat itu adalah maujud, dia adalah batasan terkait dengan sesuatu. Sedangkan wajah sebagai segala sesuatu keseluruhan yang melingkupi lebih luas daripada jerawat, itu kemudian menjadi sirna dalam kesadaran kita. Oleh karena itu, seringkali wujud mutlak itu yang tak terbatas menjadi terhiraukan, menjadi tak terkenali karena sebuah kesadaran yang kuat terkait dengan batasan-batasan mahia pada realitas-realitas partikularitas ini, yang menyebabkan sesuatu yang sebenarnya darinya itu menampakkan segala sesuatu, namun karena kesadaran yang begitu kuat terkait dengan batasan-batasan atau kita katakan mahia pada partikularitas objektif ini, sehingga wujud yang menjadi penyebabnya itu menjadi terabaikan. Wujud adalah segala sesuatu yang darinya itu muncul partikularitas objektif. Kita mengatakan buku, kita mengatakan sendal, hal-hal yang itu semua itu berkaitan dengan mawujudat. Mawujudat itu adalah ada sebagai sesuatu. Tapi kalau saya mengatakan wujud segala sesuatu, dan segala sesuatu itu tidak punya partikularitas. Tapi kalau saya mengatakan mawujudat, itu berkaitan dengan batasan-batasan pada realitas-realitas. Namun batasan-batasan pada realitas itu bukan dalam arti wujud yang terbatas dengan batasannya, namun pada realitas mawujudat itu saling membatasi. Kalau pada wujud, saya mengenali wujud pasti dari wujud, karena wujud itu tidak punya lawan, maka wujud dikenali pasti dari wujud itu sendiri. Tapi kalau bicara tentang mawujudat, ada sebagai sesuatu, maka sesuatu dikenali oleh lawannya. Sesuatu dikenali oleh lawannya. Saya mengenal pulpen karena lawannya, saya mengenal sendal karena lawannya, saya mengenal buku karena lawannya. Maka mengenal sesuatu dari lawan, itulah membangun sebuah hipotesis, membangun sebuah definisi, membangun sebuah diferensiasi spesies dan lain sebagainya dalam merumuskan pemahaman manusia. Jadi pada sisi tertentu kita mengatakan bahwa ini terbatas dengan yang ini terbatas dengan yang ini. Pemahaman demikian itu adalah berkaitan dengan esensi
berkaitan dengan mahia dari sesuatu, bukan mahia dari segala sesuatu, tapi mahia dari sesuatu, bukan mahia dari segala sesuatu. Karena segala sesuatu tidak punya mahia, melainkan dia adalah sesuatu yang hadir pada jiwa manusia. Nah, oleh karena itu ada memang pada diri kita ada sebuah kesadaran yang sifatnya huduri, yang tidak memiliki sebuah basis partikular objektif. Di saat bersamaan kesadaran kita juga pada persepsi diri kita itu terkait dengan batasan-batasan dari sesuatu. Dengan begitu maka kita bisa mengatakan bahwa kesadaran orang terhadap wujud itu bertingkat-tingkat terkait dengan kesadaran dia apakah sifatnya berkaitan dengan huduri atau pada sisi yang bersifat husuri. Oleh karena itu kita jika berbicara tentang wujud dan maujud adalah sesuatu, karena kalau kita mengatakan bahwa apakah wujud itu lawan dari maujud, tidak, karena maujud itu terlingkupi oleh wujud. Kalau kita mengatakan maujud itu adalah sesuatu sendiri, dan maujud itu adalah sesuatu yang sendiri, dan wujud itu adalah sesuatu yang sendiri, berarti wujud di sini terbatas, ada lawan di luar dirinya. Bukankah sesuatu itu terlingkupi dan di luar dirinya adalah sebuah ketiadaan mutlak? Maka maujud dalam arti ini bukan lawan dari wujud, namun berkaitan wujud dalam arti ini adalah sebuah pantulan dari cahaya. Kita mengatakan ada lampu 10 watt, 100 watt, 30 dan lain sebagainya, dan dalam intensitasnya berbeda-beda. Namun walaupun intensitas yang berbeda-beda, intensitas itu kita katakan maujudat, tapi semua pada level itu adalah level yang disebabkan oleh cahaya. Karena cahaya kita bisa melihat buku-buku yang tampil di hadapan kita. Karena cahaya kita bisa melihat partikular yang ada di hadapan kita. Karena cahaya kita bisa melihat sesuatu yang gelap kita anggap terang. Maka maujudat itu muncul di hadapan kita itu karena wujud. Dan keapaan dari sesuatu itu bisa terpahami karena apa? Karena ada wujud. Maka maujudat itu adalah pantulan dari cahaya, dan karena cahaya itulah terbangun sebuah pemahaman berkaitan dengan maujudat atau berkaitan dengan sesuatu. Sebagaimana kita mengatakan bahwa wujud dalam pandangan pemikiran muslim bukan sekedar gagasan filosofis yang kering. Ia adalah suatu pengalaman transenden dalam menemukan dan menyaksikan segala sesuatu. Setiap subjek menemukan wujud dalam tingkatan yang berbeda-beda. Pada tingkat tertinggi, wujud mutlak menemukan segala sesuatu dalam dirinya secara langsung, tapi pada tingkat-tingkat di bawahnya, setiap maujudat menemukan dirinya sebagai bayangan dan refleksi dari pancaran wujud mutlak. Jadi kalau saya mengatakan saya mengenal si fulan, berarti saya mengenal seseorang yang di luar diri saya. Itu bukan karena saya, namun karena ada pantulan cahaya sehingga saya mengenal di luar diri saya. Di luar diri saya itu adalah lawan dari saya. Di luar diri saya itu adalah sebuah kegelapan. Karena tanpa cahaya maka saya tidak akan mengenalnya. Sebagaimana ada sebuah ungkapan yang menarik, dia mengatakan kegelapan adalah cahaya zat. Kegelapan di dalamnya adalah air kehidupan. Jika engkau menatapi tinta huruf-huruf yang menghilang, jika engkau menatapi huruf-huruf tinta yang menghilang. Artinya bahwa antara wujud
dan kesadaran itu memiliki sebuah korelasi. Wujud pada manusia itu berkaitan dengan kesadaran, namun wujud di luar diri manusia itu adalah berkaitan dengan sebuah eksistensi yang tidak ada kaitannya dengan kesadaran. Oleh karena itu, ini yang mungkin menjadi menarik, bahwa eksistensi wujud itu berkaitan dengan kesadaran diri kita. Tapi walaupun kita tidak memiliki kesadaran diri kita, lagian toh dia senantiasa eksis. Tapi kalaupun wujud itu berkaitan dengan kesadaran kita, maka berarti wujud itu ditransformasikan dalam sebuah pencarian hal yang lebih spesifik berkaitan dengan maujudat. Berkaitan dengan kesadaran kita adalah sesuatu yang huduri, namun berkaitan dengan kesadaran yang lebih husuli, maka wujud yang terhudurikan pada diri kita akan menjadi maujudat. Dan maujudat itu adalah sebuah partikularitas objektif yang kita saksikan, yang kita dengar. Namun apapun yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semata-mata bukan karena kita, namun semata-mata karena cahaya, karena wujud mutlak yang memberikan sebuah keberadaan pada mahia-mahia, sehingga mahia-mahia sebagai sebuah batasan-batasan itu menjadi nyata, itu menjadi terindrai, terasakan dan terdengarkan. Oleh karena itu kita melihat bahwa antara wujud dan maujud ini adalah bukan dua hal yang dipertentangkan, namun wujud dan maujud ini adalah sebuah pengejawantahan pada akal kita untuk mengenali konsep wujud dan untuk mengenali konsep maujud. Konsep wujud adalah sesuatu yang tak terbatas melingkupi, namun konsep maujud pada kesadaran kita adalah sesuatu yang dibatasi, punya batasan. Namun memahami batasan demi batasan itu segala-galanya dikembalikan pada wujud. Tanpa wujud, maujud akan tidak menemukan eksistensinya. Tanpa wujud, maujud akan tidak menemukan eksistensi, ataukah dia jatuh pada non eksistensi. Jika kita mau mengembalikan pada asal usul segalanya maujud ini, maka kita akan menyaksikan sebuah wujud mutlak, dan sebuah wujud mutlak itu tidak terkait dengan hal-hal yang indrawi. Namun karena hal-hal yang indrawi ini nampak, berarti hal-hal yang indrawi ini berkaitan dengan kesadaran individu. Tentang apa? Tentang wujud yang hadir, yang terhusulikan pada pikiran kita menjadi sebuah konsep-konsep abstrak, definisi-definisi. Karena lagian toh definisi-definisi itu berkaitan dengan sebuah pembagian, sebuah batasan-batasan. Apakah manusia mampu mengenal sesuatu yang melingkupi segala sesuatu dengan batasan-batasan itu? Tentu untuk mengenali segala sesuatu kita harus melepaskan batasan-batasan itu, dan batasan-batasan itu adalah sebuah cerminan yang menghantarkan kita pada kehakikian. Sebagaimana diungkap Plato bahwa hal-hal yang indrawi ini, alam-alam yang objektif ini, pada asasinya itu berkaitan dengan alam-alam arketaip. Bahwa kalau kita mengatakan bahwa wujud apakah ada di realitas, itu berkaitan dengan alam-alam arketaip. Namun dalam dunia filosof Islam, wujud itu bukan sekedar alam arketaip, namun wujud itu bukan dalam artian dia hanya berada di sana, namun dia tidak bisa dibatasi ada di sini atau ada di sana. Namun wujud itu melingkupi segala sesuatu. Karena melingkupi segala sesuatu itulah maka bisa terklarifikasi
dan bisa terpahami apa yang dimaksud dengan maujudat. Sekian, ini pertemuan kita yang kedua. Insya Allah kita lanjut pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.